Nah, kalau 50%, nah maka teman-teman nanti untungnya itu dari margin kita, ya marginnya kan tadi 9,3 USDT. Nah, kalau 50%-nya berarti kita bakal untung sekitar 4,69 USDT. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita bakal membahas bagaimana cara trading futures di BingX step by step-nya ya. Jadi dalam video kali ini saya bakal jelaskan step by step-nya, so pastikan teman-teman tonton video ini sampai akhir supaya tidak ada informasi yang kalian lewatkan. Nah, oke, untuk step pertama ya silahkan teman-teman login dulu ke akun BingX kalian, dan buat teman-teman yang belum punya akun di BingX, kalian bisa daftar terlebih dahulu. Untuk link pendaftaran dan video cara daftar akun di BingX itu ada di deskripsi video di bawah ini ya. Jadi setelah teman-teman udah daftar, silahkan login ya, nanti tampilan loginnya itu bakal seperti ini. Nah, sebelum kita praktek ya, saya pengen jelaskan sedikit aja ya mengenai apa itu trading futures ya guys ya. Nah, trading futures itu ya kalau kita klik menu futures di sini, nah simpelnya adalah yang kita perdagangkan itu adalah sebuah kontrak ya. Jadi kalau di trading futures ini kita bisa trading dua arah ya guys ya. Kita bisa buy posisi ataupun sell posisi, atau kalau dalam bahasa futuresnya itu kalau buy itu namanya beli long ya. Kalau sell itu namanya short ya guys ya. Nah, jadi kalau long artinya ketika kita memperkirakan harga naik ya, maka ketika kita long position kita bakal mendapatkan keuntungan. Nah, kalau short kebalikannya ya, ketika harganya turun ya dan kita mengambil posisi short, nah maka kita bakal mendapatkan keuntungan. Nah, jadi ini namanya trading dua arah ya kalau di futures market. Nah, beda halnya kalau di spot itu kita hanya bisa trading satu arah ya. Jadi ketika harganya naik baru kita mendapatkan keuntungan ya. Nah, jadi simpelnya seperti itu mengenai futures market ini. Nah, sebelum kita bisa mulai trading futures di BingX ini ya, ada beberapa step yang harus teman-teman lakukan ya. Yang pertama, kalian bisa cek dulu di bagian menu aset ini ya. Kemudian kalian klik menu futures. Nah, di bagian menu futures ini ya, ini merupakan walletnya. Jadi sebelum teman-teman bisa trading futures di sini, kalian harus isi saldo dulu di wallet futuresnya ini. Nah, gimana cara isi saldonya, Bang? Nah, cara paling simpelnya adalah kalian bisa pindahkan saldo kalian di wallet lain, kalian transfer ke wallet futures ini. Contoh ya, teman-teman misalnya ada saldo di menu spot nih ya. Nah, misalnya teman-teman ada saldo, nah kalian tinggal transfer aja ke menu futures. Nah, tinggal klik aja menu transfer ya. Lalu pilih darinya itu dari misalnya dari akun spot ya, kemudian untuknya itu untuk ke akun futuresnya ya. Nah, seperti ini. Jadi kalian tinggal masukin aja gitu ya koinnya, misalnya Bitcoin ya, kalian tinggal kirim, atau kalau saya biasanya kirimnya itu dalam bentuk USDT gitu ya guys ya. Dan di bagian sini ya, di bagian pilih akun, sebenarnya kalau teman-teman lihat ya, di sini itu ada dua hal yang berbeda ya untuk akun perpetualnya ya. Ada yang akun futures USD dan futures coin. Nah, perbedaannya apa ya? Nah, kalau yang futures USD itu marginnya itu umumnya menggunakan stable coin ya, baik itu USDT maupun USDC. Nah, kalau yang ini yang koin ya, itu dia pakai misalnya Bitcoin, Ethereum dan lain-lain. Nah, kemudian kalau yang USD ini dia profit loss-nya itu dalam bentuk stable coin, sementara kalau yang perpetual futures coin untuk profit dan loss-nya itu dia dalam bentuk koin ataupun kripto ya. Nah, kemudian kalau untuk nilai modalnya ya, untuk yang si futures USD ini dia relatif stabil ya, karena dia memang dipairkan dengan USD ya. Nah, kemudian kalau si perpetual futures coinnya ini dia ikut berubah mengikuti harga koin ya. Jadi di sini teman-teman bisa pilih antara dua ya, cuman saya biasanya itu menggunakan perpetual futures USD ya guys ya. Jadi di sini kita pilih aja yang perpetual futures USD. Jadi ketika teman-teman ingin trading futures nantinya, yang kalian siapkan itu ya stable coin ya. Bisa itu USDT maupun USDC. Nah, kalau saya pribadi biasanya saya itu pakai USDT guys ya. Nah, jadi di sini saya contohkan langsung aja ya kepada teman-teman bagaimana cara kita bisa mengirimkan koinnya itu ke wallet futures ya.
Nah, di sini saya punya ini kalau kita klik menu dana ya, di sini teman-teman bisa lihat saya punya saldo sekitar 135 USDT di akun dana saya ini. Nah, saya bakal pindahkan dulu ke wallet futures. Nah, caranya kita tinggal klik aja menu transfer. Nah, kemudian kita tinggal pilih untuknya ini perpetual futures USD. Nah, udah bener ya. Kemudian kita tinggal masukin nominalnya. Contoh ya, saya bakal pindahkan sekitar 100 USDT. Nah, kalau udah kita klik transfer ya. Nah, oke, berhasil ya. Selanjutnya kalau misalnya kita klik menu futures, di sini saldonya udah masuk ya, 100 USDT di wallet future kita. Nah, jadi sesimpel itu ya memindahkan saldo dari wallet lain ke wallet futures. Nah, buat teman-teman yang nanya, "Bang, cara depositnya gimana ya di BingX ini?" Nah, untuk cara depositnya ada dua. Teman-teman bisa kirimkan saldo USDT dari exchanger lain ya. Contoh misalnya dari exchanger lokal kayak Indodax ya, toko kripto ya, ataupun Pintu dan sebagainya, tinggal kalian kirimkan ke BingX ini, nanti saldonya itu bakal masuk ke menu spot. Nah, kalau udah ada di menu spot, tinggal kalian kirim ke menu futures. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, teman-teman bisa kembali ke menu beranda ya, lalu lakukan deposit ya, kalian klik deposit, kemudian kalian tinggal klik aja beli cepat ini ya. Nah, selanjutnya kalian tinggal masukin aja, pastikan ini dalam mata uang IDR ya. Harus kalian ubah dulu ke dalam mata uang IDR, kemudian kalian tinggal masukin misalnya 500.000 ya. Kalau udah kalian tinggal klik beli ya, kemudian kalian tinggal pilih mau pembayaran melalui apa ya. Jadi di sini teman-teman tinggal pilih aja pembayarannya menggunakan apa ya. Ini fitur P2P-nya. Jadi ada dua cara ya guys ya untuk bisa deposit di BingX ini, dan kedua cara itu udah pernah kita bahas videonya. Jadi kalau kalian butuh, silahkan cek aja video playlist seputar BingX yang ada di deskripsi video di bawah ini. Nah, langkah selanjutnya ya, setelah kita sudah melakukan transfer dana ke wallet futures kita, nah kita bisa langsung klik aja menu futuresnya ini ya. Nah, maka kita bakal diarahkan ke halaman ini ya. Dan teman-teman juga bisa lihat di sini ya, di bagian tersedia. Di sini sudah kelihatan langsung saldo yang kita transfer tadi ya, yaitu sebesar 100 USDT ya. Nah, kemudian kita tinggal pilih pair aja di mana kita misalnya pengen trading ya. Ini kita tinggal klik aja yang BTC USDT-nya. Nah, kemudian ini kita pilih yang futures USDTM ya, karena kita tadi depositnya pakai USDT. Nah, kemudian kalian tinggal pilih nih ya, pair apa yang pengen kalian tradingkan, dan di sini juga sudah ada pair gold ya, ditambahkan oleh BingX ya, gold ataupun XAU juga bisa. Kemudian juga ada silver ya, bahkan Nasdaq juga udah ada ya, SpaceX. Nah, ini dicampur ya guys ya. Nah, jadi di sini kalau semua itu dicampur, nah kita juga bisa pilih berdasarkan filternya. Misalnya di sini kita pengen trading di komoditas ya. Di sini juga langsung muncul. Di sini saham juga ada ya. Forex juga ada, indeks juga ada ya, Dow Jones, kemudian US Dollar Index, kemudian juga ada pre-IPO ya, Anthropic juga mau IPO, kemudian Chinese ya, Real World Asset dan sebagainya. Jadi teman-teman tinggal pilih aja koin apa ataupun aset instrumen apa yang ingin kalian tradingkan ya. Nah, oke, di sini kita bakal contohkan untuk trading di ETH USDT ya. Jadi kita bisa langsung klik ETH USDT ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ini merupakan halaman order book-nya ya, dimana kita bisa melakukan transaksi futures market di sini. Nah, jadi untuk saat ini harga ETH-nya itu ada di 1879 ya guys ya. Dan sebelum itu kita bakal bedah di beberapa hal terlebih dahulu ya. Di sini itu ada tulisan isolasi ya. Isolasi ini adalah mode yang biasanya digunakan ya oleh beberapa trader ya guys ya. Ada juga di atasnya itu cross. Nah, perbedaannya apa antara cross dan isolasi? Nah, cross ini itu adalah di mana ya saldonya ini itu patokan utamanya adalah dari sisi wallet futures-nya. Ya, jadi kalau kita menggunakan cross ya, kemudian kita misalnya kita taruh margin di sini kan dari modal kita 100 USDT nih, kita taruh margin 50. Nah, kemudian kalau misalnya margin 50 ini habis ya, dia bakal menggunakan saldo yang ada di futures wallet kita. Ya, di futures wallet kita kan ada saldo 100 USDT nih. Nah, maka nanti sebagai ketahanan modalnya dia bakal menggunakan saldo 100 USDT ini. Nah, kelebihannya apa? Ya, kelebihannya
nyawanya bakal lebih panjang ya guys ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak menggunakan TP atau SL ya, nyawa kalian lebih panjang dan resiko likuidasi juga lebih kecil. Nah, tapi kekurangannya kalau kalian pakai cross ya, itu saldo kalian bakal habis semuanya ya kalau misalnya harganya tidak sesuai dengan yang kalian perkirakan ya. Jadi resikonya ada, kemudian rewardnya juga ada. Nah, sedangkan kalau yang isolasi ya, yang isolasi ini, nah ini hanya menggunakan saldo ataupun margin yang kita tentukan di awal. Jadi saldo di wallet futures kita aman ya, yang 100 USDT ini itu aman. Nah, saldo yang digunakan itu hanya margin yang kita taruh di bagian biaya ini saja ya. Jadi itu ya perbedaan antara isolasi dan cross. Nah, teman-teman bisa gunakan isolasi maupun cross ya. Kalau misalnya teman-teman pengen lebih safety saldonya ya yang ada di futuresnya, nah kalian bisa gunakan isolasi aja. Kemudian di sampingnya itu ada 20 kali 20 kali. Nah, ini merupakan leverage ya guys ya. Dan leverage-nya ini pun terpisah ya. Di sini teman-teman untuk longnya bisa setting misalnya pengen pakai leverage 10 kali aja ya. Kemudian untuk shortnya itu pengen pakai 20 kali. Nah, bisa ya. Dan di sini kita gunakan leverage 10 kali aja ya. Nah, kalau udah kita tinggal klik aja oke ya karena regulernya itu 10 kali ya. Jadi dengan 10 kali kita nggak terpancing gitu ya, nggak tamak ya. Karena kan dengan leverage yang lebih besar kita bisa open posisi dengan jumlah yang lebih besar gitu ya. Nah, jadi leverage ini juga bisa mengontrol emosi kita untuk trading dengan lebih waras lah ya. Nah, kemudian ya di bagian bawahnya di sini itu ada buka tutupnya ini ya. Di sini untuk open posisinya ya guys ya. Kalau kita pengen buka berarti kita ingin beli long gitu ya. Kemudian kalau di bagian tutupnya ini berarti kita ingin jual short gitu ya dan sebagainya. Lalu di bagian bawahnya di sini itu ada market ya. Nah, di bagian market ini nggak semuanya digunakan ya guys ya. Teman-teman kalau yang pemula itu biasanya gunakan dua aja, baik itu market maupun limit order ya, limit yang di bawahnya. Nah, tapi kalau teman-teman itu ingin open posisi langsung di harganya saat ini, nah maka teman-teman bisa gunakan market aja ya terlebih dahulu. Nah, kemudian di bagian biaya ya, ini kalau kita klik ya di bagian USDT-nya, di sini itu ada 3 perbedaan ya ataupun ada 3 jenis penempatan. Nah, penempatan yang pertama itu ada yang namanya Ethereum ya, karena kita tradingnya itu adalah per ETH USDT, jadi nanti ukuran kontraknya itu kita masukkan dalam bentuk Ethereum. Nah, misalnya harga ETH saat ini kan 1879. Nah, jadi kalau kita masukin 0,1 ETH ya berarti nilai posisinya itu kira-kira 0,1 dikali 1879. Nah, berarti sekitar 187 ya, 187 dolar. Nah, kemudian kalau leverage-nya 10 kali ya, maka margin yang dibutuhkan kasarnya itu sekitar 187 dibagi 10 berarti sekitar 18,7 dolar. Nah, jadi ini ditambah memperhitungkan fee-nya ya. Jadi ini kalau misalnya teman-teman biasanya itu pakai koin gitu ya. Nah, ini bisa langsung pakai ETH-nya. Nah, seperti ini nanti tampilannya ya. Jadi perhitungannya kayak yang tadi saya bilang ya. Kalau 0,1 berarti tadi kita pakai leverage 10 kali, marginnya itu sekitar 18. Ini kan 1880 nih, berarti sekitar 18,8 dolar. Nah, kemudian kalau kita ubah yang nomor 2 ya, yang USDT. Nah, ini bisa dibilang yang paling gampang dipahami ya. Kalau kita ingin menentukan berapa modal yang digunakan. Nah, misalnya ya, kita di sini pilih biayanya itu katakanlah 10 USDT. Nah, dan kita menggunakan leverage 10 kali ya. Nah, maka si BingX ya, itu akan menghitung ukuran kontrak berdasarkan biaya ini. Jadi menurut saya ini yang paling mudah digunakan ya untuk tutorial pemula karena lebih paham dipahami ya. Kemudian yang nomor 3-nya itu ada yang berdasarkan nilai. Nah, berdasarkan ini ya, berdasarkan nilai ini, contohnya misalnya kita masukin 100 USDT nih. Nah, kemudian karena kita menggunakan leverage 10 kali ya, maka margin awalnya ya secara kasar 100 USDT ini dibagi dengan 10. Nah, artinya margin sebenarnya itu cuma 10 USDT ya. Jadi perbedaannya yang paling simple ya antara yang ini nih, yang biaya USDT dan nilai USDT ya. Kalau yang biaya itu adalah berapa modal atau margin yang ingin kita keluarkan. Ya, sedangkan kalau nilai ini seberapa besar nilai posisi yang ingin kita kendalikan
ya. Jadi perbedaannya itu, atau kalau teman-teman bingung saya contohkan aja ya. Jadi misalnya nih saya contohkan aja ya, sama-sama nih. Kita pertama pakai biaya dulu ya. Nah, kalau pakai biaya, nih kita masukkan 10 USDT ya. Nah, kemudian misalnya kita ini contoh aja ya, kita bakal beli long. Nah, kalau kita pakai biaya, ya kita masukin tadi 10 USDT. Nah, maka di sini margin yang digunakan itu adalah 9,3 USDT ataupun ya 10 USDT-nya. Jadi berapapun yang kita isikan di sini, ya dia tidak terpengaruh sama leverage, ya. Jadi itu yang biaya, ya. Jadi kalau misalnya yang nilai, teman-teman lihat ya perbedaannya ya. Kalau nilai kita masukin 10 USDT di sini. Nah, kita buy juga ya. Nah, begitu kita buy, ya, di sini langsung muncul nilai minimum per pesanan adalah 18,8. Nah, artinya apa? Artinya nilai ini itu harus dikali dengan leverage, ya. Jadi kalau kita masukin 10 di sini, artinya nilai yang kita gunakan itu cuman 1 USDT, ya, karena ada leverage di sini 10 kali. Ya, jadi kalau teman-teman bingung dengan penjelasan saya, kalian bisa ulang aja video ini ya. Nanti teman-teman pasti paham ya dengan penjelasan saya ini. Jadi seperti itu aja ya penjelasan simpelnya. Nah, cuman di sini teman-teman bisa gunakan yang biaya aja ya supaya kalian nggak pusing-pusing. Nah, kalau biaya jelas nih langsung di sini. Begitu kita pakai tadi 10 USDT, nah marginnya langsung kelihatan ya. Marginnya itu 9,3 ya. Nah, kemudian kita bisa melihat juga langsung di sini posisinya ya, jika dikalikan dengan leverage 93 ya, karena kita pakai leverage 10 kali. Kemudian unrealized PNL-nya sekarang 0,04%, resikonya itu 1,4% ya. Estimasi harga likuidasinya di 1694, harga marknya 1879 dan harga entry kita tadi di 1879. Oke, dan resikonya ini ya, ini dibandingkan dengan marginnya ya. Jadi marginnya inilah kuncinya di sini ya guys ya. Jadi kalau misalnya katakanlah unrealized PNL-nya ini udah 100%, artinya kita untung 100% dari margin yang kita gunakan ya. Berarti untung kita ya sekitar 9,3 USDT ya guys ya. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman ingin charting dulu ya, di BingX ini juga menyediakan fitur chartingnya ya. Teman-teman bisa lihat di atas ini, itu ada fitur chart ya. Ini kalau kalian klik ya. Nah, maka di sini teman-teman bakal melihat chart dari si BingX-nya ya ataupun koin Ethereum-nya ini ya guys ya. Di mana di sini juga ada posisi kita tadi ya, kita melakukan long position ya guys ya. Di sini kalau kita klik di sini juga bakal muncul estimasi profit ataupun loss-nya ya. Jadi kita juga bisa langsung pasang SL dan TP-nya itu di grafiknya ini ya. Kemudian kalau misalnya teman-teman pengen pasangnya itu di manual ya, kalian bisa kembali, kemudian kalian bisa kembali ke sini ya. Nah, kemudian kalian tinggal klik di bagian atur TP atau SL. Nah, teman-teman bisa atur secara manual seperti ini ya. Misalnya teman-teman pengen ROI-nya berapa misalnya? Ya 50%. Nah, kalau 50%, nah maka teman-teman nanti untungnya itu dari margin kita. Ya, marginnya kan tadi 9,3 USDT. Nah, kalau 50%-nya berarti kita bakal untung sekitar 4,69 USDT. Nah, kalau stop loss-nya berarti misalnya 25% ya. Nah, maka stop loss kita nanti ada di angka 2,34 USDT. Nah, kita bisa pasang seperti ini. Kalau udah kita tinggal klik OK ya. Nah, kemudian maka TPSL-nya udah kita pasang nih ya di sini, dan kalau kita klik menu chart ya. Nah, di sini juga sudah ada tulisan TP dan SL-nya juga nih. Nah, di sini kita bisa melihat langsung posisi kita ya, harga Ethereum saat ini dan SL dan TP-nya juga udah kita bisa lihat semua di sini. Oke. Nah, selanjutnya ya, saya bakal contohkan bagaimana caranya kita menutup posisi futures ini ya secara manual ya guys ya. Atau ini belum saya jelaskan tadi ya mengenai tentang ini semua nih ya, posisi, margin dan sebagainya. Kita jelaskan ini dulu aja supaya teman-teman dapat gambaran ya mengenai menu-menu yang ada di sini. Nah, di sini itu ada yang namanya posisi kita ya. Posisi ini tadi udah saya jelaskan ya sedikit ya guys ya. Kenapa bisa jadi posisinya itu 94 seperti ini? Karena memang dia dikali dengan leverage-nya. Ya, tadi kan kita tadi menggunakan biaya ataupun margin itu 10 USDT ya. Kita masukin di sini. Nah, kemudian dari 10 USDT itu yang dijadikan marginnya itu adalah 9,3. Nah, ketika dikali 10 ya, maka dia bakal menjadi 94 USDT posisi kita ya, karena kita menggunakan leverage 10 kali. Nah, kemudian di bawahnya di sini itu ada tulisan harga entry dan harga mark.
ya. Harga entry adalah harga kita open long position tadi. Ya, jadi kalau misalnya kita ada open berkali-kali, maka nanti harga entry-nya itu adalah harga rata-ratanya. Nah, sementara harga mark ini ya, yang 1880 ini merupakan harga referensi si BingX-nya ya. Jadi di sini harga marknya itu ya sedikit lebih tinggi daripada entry price-nya kita. Ya, jadi harga mark ini itu kayak harga penanda ya dari si brokernya ini supaya ketika misalnya ada news ya, ada whales yang masuk ataupun ada apapun itu, harga kita itu nggak keseret. Ya, ini makanya ini jadi sebagai harga penandanya dari si BingX-nya. Nah, kemudian di sampingnya itu ada estimasi harga leak ya. Liquid itu artinya likuidasi ya guys ya. Ini sangat penting ya karena ini adalah harga ya dimana kalau tersentuh harga ini maka kita bakal terlikuidasi ya ataupun posisi kita ini bakal di close secara otomatis oleh si BingX-nya ya. Jadi saat ini kan harganya itu 1880. Nah, ketika harga Ethereum ke 1694, nah maka margin kita habis semuanya guys ya. Nah, kemudian di atasnya ada resiko ya, resiko 1,49%. Nah, ini tuh ya kayak indikator aja ya. Indikator tingkat resiko ataupun margin posisinya. Kemudian kalau unrealized PNL, nah itu udah kita jelaskan ya tadi ya, itu yang belum kita realisasikan ya. Jadi selama posisinya ini belum kita close ya, dia masih floating ya, baik itu floating minus maupun floating profit. Oke. Nah, selanjutnya saya bakal contohkan untuk tutup posisinya ya, secara manual kita bisa langsung klik aja menu tutup ya. Kemudian kita tinggal setting, misalnya kita pengen tutup sebagian aja ya dari margin kita. Margin kita kan tadi sekitar 94 ya, karena ditambah dengan ataupun dikali dengan leverage 10 kali. Nah, kalau misalnya kita tutup sebagian maka itu sekitar 47 USDT, tapi kita juga bisa tutup semuanya ya. Jadi ini teman-teman bisa close seperempat ya, sebagian 20%, 30% bebas ya. Ini saya contohkan kita close semuanya, kita klik OK. Nah, kemudian perdagangan pasar terisi ya. Nah, selanjutnya kalau kita pengen lihat hasil trading futures kita tadi, kita bisa klik di bagian menu ini nih ya, kayak lambang kertas ya, di atas tulisan tutup semua ini. Nah, kemudian kita bakal diarahkan ke halaman ini ya. Teman-teman tinggal geser aja ke samping. Di sini itu ada tulisan riwayat posisi. Nah, kalian klik aja yang riwayat posisi ini ya. Nah, ini merupakan detail dari transaksi kita ya. Tadi kita long position menggunakan mode isolasi, leverage 10 kali, dan realize PNL-nya itu di 0,02 USDT. Jadi kita minus ya, minus 0,02 USDT. Kenapa bisa minus ya guys ya? Karena memang kalau kita klik ya, di sini itu ada biayanya ya, biaya tradingnya ini. Nah, berapa biayanya? Biayanya itu adalah 0,094. Nah, tadi ya kita itu profit 0,0649. Nah, dikurangi dengan biaya 0,094 ya. Nah, maka totalnya kita rugi ya, rugi sekitar 0,0291 USDT ya. Jadi walaupun kita profit karena ada biaya tradingnya tadi, nah maka kita jadi minus. Oke, jadi ketika teman-teman trading futures, biaya trading ini juga harus teman-teman perhatikan ya guys ya. Jangan sampai kalian nggak perhatikan, karena kalau kalian nggak perhatikan ya kayak gini jadinya ya. Yang ada kita malah rugi ya, walaupun posisinya itu sedang untung. Oke, jadi saya rasa udah cukup jelas ya teman-teman video bagaimana cara trading futures di BingX ya. Dan buat teman-teman yang butuh tutorial lainnya seputar BingX, kalian bisa cek aja video playlist seputar BingX yang ada di deskripsi video di bawah ini. Karena pada video playlist tersebut saya sudah buatkan banyak video yang berkaitan dengan exchanger crypto BingX. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.